Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini ya akan menampilkan tentang seminar parenting ya yang diadakan oleh TK Santa Aurelia Kelapa Gading Jakarta Utara. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Di SD yang formal, jadi makanya kita paket A sekarang SD. Ya, nah kita ajarkan semua supaya apa? Tujuannya anak-anak kita bisa mengikuti nanti apabila mereka sudah lulus dari SD, ya setelah 6 tahun pengajaran mereka bisa mengikuti SMP formal. Dan puji Tuhan ya untuk angkatan pertama kita tadinya punya 7, tapi yang 2 itu karena pindah ya mengikuti kepindahan orang tuanya pekerjaan, makanya kita bertahan dengan 5. Puji Tuhan ya, yang 3 masuk dengan prestasi di Santo Yakobus SMP. Itu akan sangat membantu Bapak Ibu semuanya, karena apa? Mereka mendapatkan pengurangan harga. Ya, ketika mereka masuk SMP dan mereka itu bisa berprestasi, ya mereka otomatis akan mendapatkan pengurangan harga. Ya, yang satu masuk ke Don Bosco, yang satu karena memang ABK, mereka melanjutkan paket B. Setelah SMP di Racing Star, ya. Oke, itu sekilas ya lulusan kami. Nah, ini adalah kelas project. Jadi apapun yang kita pelajari di buku pasti akan kita buatkan untuk alat peragamnya. Ya, sarana prasarana akan kita buat dan anak-anak nanti juga akan mengerjakan. Mereka selalu setelah selesai membuat project, mereka harus presentasi. Itulah ya perbedaannya kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Ya, Bapak-bapak semuanya. Kalau kurikulum 13 kebanyakan semua itu berpusat kepada guru, ya. Jadi seperti ini, anak-anak harus duduk diam, kemudian guru yang berbicara terus, ya. Memang diberikan kesempatan untuk bisa bertanya jawab, tapi itu jarang dan cuma presentasinya sedikit. Nah, perbedaannya dengan kurikulum Merdeka itu anak-anak diberikan leluasa untuk bisa mengeksplor dirinya masing-masing, kemudian bisa bereksperimen, bisa mengembangkan daya pikir mereka, ya. Nah, tapi kadang-kadang yang menjadikan kita ini lebih banyak bermain di luar gitu ya, kena matahari, main benteng, main petak umpet atau main-main karet dan lain-lain gitu. Itu yang kita lakukan dulu. Sementara anak kita tuh bermainnya di online gitu. Dia mau bermain juga, semua temennya juga bermain di online kan. Akhirnya bertemulah dalam game online. Nah, disinilah kemudian bagaimana di era digital ini kita seharusnya memang punya aturan-aturan main dengan anak kita. Kita coba untuk melihat ya, yang pertama belajar menjadi orang tua di era digital. Memang tidak mudah menjadi orang tua. Jadi orang tua aja nggak mudah. Ditambah lagi pada era digital. Jadi Bapak Ibu nih memiliki peran yang memang berat ya. Kemudian yang kedua, orang tua itu menjadi orang tua itu memang harus belajar, harus punya pengetahuan, harus mengupdate diri gitu ya. Kemudian orang tua juga harus menyadari bahwa kesehatan mental anak tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita kalau anak kita sakit segera bawa ke dokter gitu ya, fisik. Tapi ketika anak kita punya gangguan kesehatan mental, kadang kita merasa nanti sembuh sendiri. Padahal enggak gitu. Kalau ditumpuk-tumpuk rasa stres itu, pada anak pun bisa mengalami depresi. Kemudian orang tua itu juga harusnya memang memiliki kesadaran untuk melakukan pengasuhan dengan cara-cara melakukan disiplin positif. Nah, yang paling sering harus kita lakukan adalah dialog. Saya contohkan begini. Saya pernah menangani seorang anak yang usia 16 tahun. Ternyata anak ini menurut orang tuanya, dulu dia tuh ketika adiknya lahir tuh bahagia banget. Dan sayang sekali sampai usia adiknya itu 3 tahun terjadi satu peristiwa. Jadi anak ini usia 8 tahun ketika peristiwa itu terjadi dan menimbulkan trauma mendalam hingga usia 16 tahun. Awalnya sulit sekali mendekati dia, sampai satu masa udah begitu banyak pendekatan yang dilakukan tuh akhirnya dia bisa cerita trauma 8 tahun yang lalu. Jadi 8 tahun yang lalu itu dia kelas 3 SD, kelas 2 SD saya lupa ya. Mungkin di antara itu adiknya baru usia 3 tahun, dia 8. Mereka berbeda usia 5 tahun.
kakaknya ini sedang mengerjakan PR. Adiknya masuk ke dalam kamar. Kak, ayo main. Sebentar dek, kakak punya PR banyak. Nanti kalau udah selesai PR-nya kita main. Adiknya keluar. Udah lama adiknya main sendiri, kok kakaknya belum kelar juga nih. Masuk lagi dia. Ayo dong kak. Iya dek, sedikit lagi. Adik main dulu aja sendirian. Udah lama nggak balik-balik. Kok nih kakaknya nggak datang-datang. Dia kembali ke kamar. Ayo kak, iya sebentar, satu nomor lagi. Tapi kan adiknya nggak ngerti konsep PR ya. Jadi karena usia masih 3 tahun, adiknya mikirnya gini, ini kayaknya penghalangnya buku dan ini gitu ya. Jadi dia keluar ngambil gelas, diisi air, lalu dia balik dan langsung menyiram. Dan semua tulisan itu kan jadi luntur ya, buku pun hancur. Kakaknya emosi nggak kira-kira kalau kita jadi kakak? Emosi. Kakaknya tidak pernah mukul dan saat itu dia mukul, langsung jadi istilahnya nonjok gitu ya. Adiknya jatuh, nangis kejer, bapak ibunya datang. Ketika bapak ibunya masuk ke dalam kamar, nah ini yang kerap kali mungkin kita juga ngelakuin. Begitu masuk, langsung adiknya dong fokusnya, karena adiknya yang nangis kan, dan terjatuh. Kenapa adik gitu dipukul kakak? Papahnya kemudian bertanya, bener kak kamu mukul? Kan adik kakaknya nggak mungkin bohong. Kakaknya jawab, iya. Tapi kan papahnya tidak bertanya lebih lanjut kenapa memukul. Yang terjadi adalah langsung papahnya nampar anak ini beberapa kali. Lalu papahnya ngelihat itu kertas, ngelihat pulpen, ngelihat air, semuanya ngelihat. Tapi tidak bertanya. Lalu setelah dipukul langsung bilang tidak ada makan malam untuk kamu, lalu dikunci dari luar. Jadi anaknya dihukum atas perilaku memukul sang adik. Nah lalu setelah itu kakaknya ini bercerita. Jadi disitulah trauma itu terjadi. Jadi andaikan kita bertanya gini, betul kak kamu mukul adik? Iya. Kenapa? Kan kakaknya kan cerita kan? Kira-kira bapak ibu ketika dengar cerita si anak perasaannya gimana? Pasti tidak semarah, ya kan? Mengerti betapa si kakak emosi gitu. Nah pada saat itu anak tuh harus diajarkan memahami bahwa itu salah. Jadi pertama kakaknya udah nyetain, terus tentu papa mamanya harus tanya, adik betul kamu nyiram air? Iya. Nah karena adik belum mengerti konsep PR dan dampak-dampak itu, adik tetap dikasih tahu bahwa itu nggak boleh. Kamu salah dan harus minta maaf pada kakak. Lalu kakaknya juga diajarkan untuk kak, semarah-marahnya kita harus belajar ngelola emosi. Jadi nggak boleh memukul, minta maaf juga. Lalu menyuruh adik dan kakak ini berbaikan, berpelukan, sambil orang tuanya mikirin gimana ngontak wali kelas, komunikasiin, bantu kakaknya ngerjain PR lagi. Nah mungkin tidak akan trauma. Yang terjadi si kakak cerita malam itu dia tidak bisa tidur, dia menangis terus, dia lapar tapi nggak dikasih makan, dia bahkan mau buang air kecil di kamarnya nggak ada toilet, sehingga dia ambil di situ ada vas bunga, jadi dia pipis di vas bunga itu. Esok harinya dia demam, sehingga hari itu dia tidak masuk. Tapi sejak hari itu dia tidak lagi sayang sama adiknya, dan dia merasa sakit hati pada orang tuanya karena merasa diperlakukan tidak adil. Dan dia bilang itu hal yang tidak pernah bisa sembuh di hati dia. Nah disitulah kemudian kita harus membantu ya. Jadi ke psikolog emang untuk dibantu pemulihan. Bagaimana dia bisa memaafkan masa lalunya. Orang tuanya sendiri tidak mengira bahwa dampaknya akan seberat itu. Jadi Bapak Ibu saya ingin mengatakan bahwa pengasuhan itu harus dibangun juga secara positif. Ya dialog itu harus dilakukan. Orang kita itu susah banget ngomong dialog dan bertanya. Begitupun misalnya guru, karena kita tuh orang dewasa, bapak, ibu, guru, termasuk guru. Anak-anak kita kan nggak pernah jadi guru dan nggak pernah jadi orang tua. Tapi kan bapak ibu semua pernah jadi anak-anak. Bagaimana rasanya menjadi anak-anak? Relasi kuasa antara orang tua dan guru tuh terhadap anak gimana? Saya contohkan lagi, misalnya ada kasus. Ini menunjukkan nih bagaimana di sekolah orang tua pun punya respon yang sama. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya kisah nyata gitu yang saya sampaikan. Anak ini SMP kelas 7. Dia kebetulan teman satu
mejanya dia ini sekolah negeri. Teman satu mejanya ini menstruasi. Karena menstruasi pakai rok putih ternyata tuh tembus. Mungkin karena pengalaman baru ya, dia juga belum mengelola. Nah, pada saat itu tuh yang temannya ini nih, si anak ini itu punya empati dengan bilang begini, oke, ayo kita ke UKS. Biasanya di UKS ada rok yang bisa kamu pinjam, dan di sana biasa ada pembalut yang juga bisa kamu pakai. Ayo kita ke sana. Tiba di sana secara kebetulan rok nggak ada sama sekali, nggak ada juga pembalut. Akhirnya dia tuh berdua berbagi. Ya udah, kamu ke toilet bersihin roknya, caranya nanti saya yang cariin kamu pembalut. Kan jadi lama ya prosesnya. Jadi datang lagi ke toilet, kemudian kita begitu masuk, yang tadinya istirahat tuh pas masuk gurunya sudah mengajar. Ketika gurunya sudah mengajar, anak ini ngetok pintu kan berdua. Lalu buka pintu, terus gurunya langsung gini. Mungkin ini karena telatnya lama. Begitu itu ketok pintu, Bu, gitu sama siang Bu gitu. Lalu si ibu guru ini langsung nanya, kamu pakai jam tangan nggak? Kan anaknya lugu ya, bilang aja bilang pakai ya. Begitu dilihat pakai, iya Bu. Coba lihat sekarang jam berapa? Lalu dijawab oleh anaknya, ya udah, berarti kamu telat sudah lebih dari 20 menit. Keluar. Tapi nggak ditanya. Anaknya pas itu berdua balik ke UKS, terus mereka berdua gini, gimana ya caranya ngomong? Nih mau ngejelasin tapi mereka bingung berdua nih. Lalu udahlah besok aja kita pikirkan, mungkin bisa ketemu wali kelas dan lain-lain. Singkat cerita nih Bel pulang, karena emang udah mau habis istirahat kedua. Pas pulang ini dia itu makan siang ketemu sama ibunya. Lalu ibunya bilang, kenapa kamu kok kayak bete gitu? Terus dia cerita itu nggak minta ditolong ibunya, dia cuma curhat aja. Kadang anak-anak gitu nggak minta jalan keluar, cuma pengen didengerin. Ibunya lalu nyalahinnya tuh gini loh. Lah, waktu kamu diusir kenapa kamu nggak ngomong? Kenapa kamu nggak ngejelasin? Kan disalahin ya. Pada saat itu si ibu nggak ngerti konteks bahwa sebagai seorang anak dan murid ada relasi kuasa. Jadi kalau diusir sementara gurunya lagi ngajar kan nggak enak juga. Lalu dia keluar gitu. Jadi berantem sama ibunya ya nggak mungkin lama gitu. Jadi bertengkar kan. Nah, jadi ibunya nih pakai akal, pikiran, otaknya, tapi anaknya kan pakai perasaan, takut, cemas, khawatir. Itu kan guru, itu kan lagi ngajar, nggak dipahami, bertengkar. Sampai itu akhirnya anaknya naik ke atas, karena kamarnya di atas, ibunya masuk kamarnya. Lalu ibunya nih emosi, bukan sama anaknya, sama gurunya kan. Anak gua udah empati dibeginiin. Lalu ibunya panjang kali lebar ngomong di grup orang tua yang ada wali kelas. Nah, dampaknya apa? Kepo dong semua orang tua. Ada apa nih gitu. Orang tuanya nanya ke anak-anaknya kan, ini ada apaan gitu. Oh, rame lah jadi topik pembicaraan. Anaknya nggak tahu. Anaknya sama sekali nggak tahu. Besoknya anaknya datang dong ke kelas, mau naruh tas, teman-teman yang lain ngerubutin. Kemarin kenapa sih lu gitu? Ya biasa namanya anak-anak kan ngobrol. Dia bingung, apaan sih nih gitu kan. Nih kok aneh. Datang temennya, dipanggil tuh sama wali kelas di ruang guru. Datanglah dia ke wali kelasnya kan. Namanya dipanggil, taruh tas, manggil. Begitu nyampe di meja wali kelas. Bu, ibu manggil saya gitu. Oh iya, ya ampun kamu tuh gitu aja kok ngadu ibu kamu sih. Kenapa nggak ngomong sama saya gitu. Nyalahin kan. Orang dewasa tuh kayak gitu kelakuannya. Karena dulu, kenapa dia merespon begitu? Kan pengalaman hidupnya dulu begitu. Langsung nyalain, kenapa sih nggak ngomong sama ibu? Nggak perlulah kamu ngomong itu, nanti ibu yang bantu. Gitu kan modelnya kita tuh. Nah, anaknya belum ditanya, belum udah disalahin kan? Dia diam. Saat itu datanglah guru yang ngusir. Kamu kenapa nggak ngomong? Kenapa nggak ngejelasin? Padahal kan nggak ditanya. Nih, menurut anaknya apa? Nggak ada jalan keluar, salah semua. Dan yang lebih parah adalah dia marah sama ibunya karena menganggap ibunya ini ember gitu kan. Dan menimbulkan makin kekacauan bagi diri dia. Sejak itu dia nggak pernah mau cerita lagi. Jadi kalau anak kita berhenti cerita sama kita, berarti koreksi diri kita ngelakuin apa gitu. Nggak mudah kan jadi orang tua. Ya mari kita melakukan itu, mengubah dengan cara apa? Dialog. Jadi kalau anak ngelakuin kesalahan, tanya, kenapa kamu ngelakuin ini?
Terus kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu berdampak apa? Jadi tanya. Nah, mari kita bangun seperti itu. Jadi orang tua harus memiliki kesadaran melakukan pengasuhan itu dengan melakukan disiplin positif namanya. Disiplin positif itu dibangun bukan dengan hukuman. Jadi kalau hukuman bukan disiplin positif, yang terjadi adalah anak kita mungkin tidak berhenti nakal dalam tanda petik. Yang kedua adalah anak kita menyimpan luka terus-menerus. Dan kelak kalau dia jadi orang tua, jadi kalau tiap dia salah kita hukum, nanti pas dia jadi orang tua ngelakuin hal yang sama. Yang paling mengerikan kalau kita ngelakuin kekerasan, membentak, memukul, mengurung. Yang terjadi anak kita ini akhirnya menormalisasi kekerasan. Kalau sampai menormalkan kekerasan, anak kita kelak bisa jadi pelaku pidana. Karena dia mikir bahwa apapun ya diselesaikannya dengan cara begitu. Kelak mungkin Bapak Ibu ingat kasus Mario Dandi yang memukul seorang anak hingga koma. Itu juga akan dilakukan oleh anak-anak kita ketika dia kerap mendapatkan kekerasan. Jadi tidak ada efek apapun dari sebuah kekerasan. Yang kedua, tidak ada efek apapun dari sebuah hukuman. Hukuman itu hanya membuat anak itu sementara aja dia berubah, bukan jangka panjang. Tapi membangun disiplin positif, ya, anak merasa dihargai, dia tidak takut karena tidak ada bentak-bentakan gitu ya. Nah, ini penting sekali dibangun. Begitupun guru-guru. Jadi disiplin positif tuh kira-kira kalau di kelas tuh begini Bapak Ibu. Misalnya kasusnya anak ngotorin meja, misalnya. Ngotorin meja tuh bisa aja dicoret-coret. Kan ini anak SD dan TK nih ya, misalnya. Dia bisa aja ngelakuin hal begitu. Anak SD misalnya, Bapak Ibu ingat nggak waktu SD? Waktu SD kan kita suka dijodoh-jodohin ya. Nah, sama si A, si B. Terus ditulis, misalnya nih ya. Bu, Ibu namanya siapa Bu? Wahyu. Bu Wahyu. Kalau Ibu namanya? Wulan. Wulan. Ini misalnya Bu Wahyu, misalnya nih ya, saya guru nih ya. Ini Wahyu Wulan. Kalau Ibu siapa Bu? Kristin. Kristin. Nah, terus di sini ada bapak-bapak, kira-kira bapak namanya siapa Pak? Ya, Charles. Nah, ini ceritanya murid saya ya pas semua ya, pura-pura nih ya, gitu. Misalnya saya pas masuk, ternyata tuh mejanya Kristin penuh coretan. Bahkan ada tip X pula di atas tulisan. Kira-kira kalau responnya saya orang yang pemarah, maka saya akan langsung bentak. Ngap, itu meja kotor, bersihkan bla bla gitu ya kira-kira. Tapi kalau kita pingin bikin disiplin positif, kan harus nanya. Pertama, Kristin, kenapa penuh coretan itu? Kok ada tip X juga? Lalu Kristin bilang, abis Bu, saya di sini ditulisin Kristin cinta Charles gitu. Wah, kan namanya anak kecil kan nggak maunya dijodoh-jodohin begitu kan ya. Malu gitu. Jadi saya tip X gitu kan. Emang yang nulis siapa? Kan saya pasti nanya dulu dong. Lalu dibilang, yang nulis Wahyu. Kan saya manggil Wahyunya dulu ya, mengkonfirmasi. Wahyu, betul kamu nulis ini? Iya Bu, betul, kan saya bercanda. Oke. Tapi Bu, yang saya tulis sebenarnya yang kecil-kecil. Kalau yang gede, yang nulis kan saya panggil Wulannya dulu ya. Wulan, bener kamu nulis. Habis Bu, Wahyu nulis kecil-kecil di tip X, saya bikin aja yang gede, di tip X juga. Wah, ini kira-kira kan bertiga salah semua ya. Nah, yang tip X ya salah, yang nulis ya salah. Tapi jangan libatkan Charles dalam hal ini, karena dia hanya pelengkap penderita saja, gitu ya. Kan nggak mungkin lah saya dimarahin, dia nggak ada campur tangannya di sini. Nah, kita sering kan semuanya ini kita tidak pernah menanyakan peran masing-masing, tapi kemudian kita menghukum semua. Terutama tuh guru-guru gini, upacara kelas ini berisik, nanti tinggal kelas ini. Padahal yang paling depan kan gak berisik ya. Tapi dia ikut dihukum, gak boleh melakukan itu. Jadi kalau orang gak salah jangan dihukum. Itu gak boleh ngelakuin itu, menerapkan itu. Nah, kembali kepada meja yang kotor, kan berarti bertiga bertanggung jawab toh. Nah, maka saya tanya, kalau meja kotor gini ya, demikian ya video kelas parenting yang banyak sekali orang tua yang bertanya,
dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk perbaikan dalam pengasuhan anak dengan menggunakan disiplin positif. Oke, ya semoga ini juga bermanfaat bagi semua yang menonton, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.